Sekarang DC lagi banyak jadi tukang paket sampai-sampai kalau ada suara motor berhenti ada tukang paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semakin kuat, semakin menambah wawasan dan teruslah berdoa agar kita bisa keluar dari apapun permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang shock banget, ternyata begini cara DC mengetahui alamat terbaru kita. Ini sudah mulai banyak terjadi di mana-mana. Nah, seperti apa itu, bagaimana cara penyelesaiannya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, banyak sekali yang share ke saya tentang penagihan dari Shopee yang meminta untuk nomor rekening, terus fotokopi KTP dalam penagihannya. Nah, ini apakah benar atau tidak? Karena mulai sekarang banyak sekali model penagihan dari Shopee yang dari satu DC berbeda lagi bentuk-bentuknya. Nah, sebenarnya bentuk penagihannya seperti apa yang benar? Nah, salah satu contoh sering kan ya kalian terima tagihannya bentuknya seperti ini dari S-Pinjam ataupun SPayLater. Nah, ada juga bentuk tagihan yang seperti ini juga, bentuknya kayak invoice kayak gitu, padahal sama dari S-Pinjam dan SPayLater. Dan terakhir sekali, banyak sekali yang membagikan untuk saat-saat ini tagihan-tagihan yang bentuk baru lagi. Nah, yang seperti ini bertuliskan PT Shopee International Indonesia, yang di dalamnya untuk menghindari keterlambatan dan agar tidak didenda, diminta untuk melampirkan Shopee Pay-nya, rekening banknya, dan juga SPayLater serta S-Pinjam. Nah, ini kan bahaya sekali bagi orang yang tidak tahu menahu, apalagi bagi yang baru galbay. Nah, seperti itu. Jadi kalau model-modelnya seperti ini, satu perusahaan banyak sekali tagihan yang benar itu seperti apa? Nah, tagihan yang benar itu adalah modelnya seperti ini yang kalian lihat langsung dari aplikasinya. Itu sama juga disebut juga dengan tagihan ataupun pengingat yang harus kalian bayar. Tidak perlu invoice atau surat menyurat atau apapun, tidak perlu, karena dari aplikasi saja itu sudah lengkap. Ini buat yang peminjaman konsumtif. Sementara untuk yang seller ataupun penjual, tagihannya bentuknya seperti ini. Ada tabel angsuran yang harus dia bayarkan setiap bulannya. Nah, model-model yang benar itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian terima tagihan bentuknya seperti menyurat di depan tadi ataupun bentuk dari Shopee Indonesia International, itu semua hoax. Itu adalah kerjaan para DC ataupun FC hanya untuk mengelabui pikiran kalian. Jadi aman untuk kalian abaikan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mendapatkan hal seperti itu, nggak usah digubris. Jangan pernah memberikan identitas kalian lagi kepada DC. Karena apa? Kalian pada saat melakukan peminjaman sudah memberikan identitas kalian secara sepenuhnya. Otomatis setiap pinjol memiliki data sah punya kalian. Jadi nggak usah hiraukan penagihan DC, karena biasanya yang model seperti ini berasal dari pihak ketiga. Jadi abaikan saja dan jangan takut. Dan sejauh ini DC dari Shopee, baik S-Pinjam, SPayLater belum terlalu banyak ataupun hampir tidak ada. Kalaupun ada, baru di wilayah Jakarta dan Bali, yang itu pun hampir-hampir random gitu ya. Jadi mulai sekarang abaikan saja, cuekin saja, dan jangan terlalu digubris, jangan masuk dalam pikiran kalian. Oke teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini banyak sekali yang share kepada saya tentang cerita pengalamannya didatangin sama DC, yang ternyata sekarang perlakuan DC ini sedikit agak berbeda. Karena kalau kita pikir, kenapa ya DC bisa tahu alamat terbaru kita? Nih, sudah ganti KTP, sudah ganti nomor telepon, email juga sudah ganti. Kadang-kadang pun kalau kita beli paket, itu sudah pakai nomor orang lain lagi. Dan bekerja pun tidak memiliki NPWP, bahkan tidak punya BPJS. Dari mana DC ini bisa tahu dari segala bentuk yang sudah kita tutup? Nah, ternyata dari banyaknya informasi ini saya kumpulkan, ada beberapa yang mungkin akan membuat kalian shock. Salah satunya adalah dengan pelacakan melalui email di HP kalian. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengganti nomor teleponnya, sudah reset HP-nya, ternyata masih menggunakan HP yang lama untuk melakukan sosial media ataupun membeli segala sesuatu. Ternyata dari pelacakan ini masih bisa menentukan di mana koordinat kalian berada. Nah, seperti yang pernah diucapkan teman ini mengatakan bahwa HP aku dulu dipakai buat download pinjol yang digalbay, sekarang dipakai ponakan. Nah, ponakan KTP-nya
HP-nya bagus, nggak ada kredit, coba pinjol, pada ditolak. Apa karena kedetek email ya? Terus ada juga yang menjawab, sama kayak aku kak, aku juga gitu, HP buat aku galbah dulu dipakai adikku, juga nggak bisa buat ngajuin pinjaman lagi. Artinya jelas beberapa pinjol di sini menggunakan pelacakan menggunakan email. Nah, rata-rata email yang digunakan ini adalah dari pinjol-pinjol skala besar. Salah satunya Kredivo dan Akulaku. Nah, ini semuanya dapat dari mana? Dari perizinan yang kalian lakukan pada saat pertama kali menggunakan aplikasi ini. Biasanya masih melekat pada HP kalian. Jadi salah satu caranya bagaimana? Ketika kalian menggunakan aplikasi besar seperti Shopee, Kredivo, Akulaku, Kredit Pintar ataupun HCI, sebaiknya kalian tidak boleh menggunakan HP itu lagi. Baiknya menggunakan HP yang lain untuk melakukan sosial media, karena biasanya pinjol-pinjol besar ini jelas terbukti mencatat ataupun melacak email HP kalian. Itu yang pertama. Lanjut lagi yang kedua yang membuat kita agak sedikit shock, karena ternyata saat ini DC sudah melakukan pekerjaan rangkap-merangkap, yaitu dengan menjadi ojek online ataupun sebagai pengiriman ekspedisi ataupun kurir. Nah, seperti pengakuan beberapa teman yang mengatakan bahwa aku sama teman kantor dibilang aku udah resign, terus mereka minta surat resign, ya udah aku buat aja, dan mereka nggak pernah telepon lagi kak. Tapi terakhir klik kami telepon ke kantor nyamar jadi sales Adira. Dikasih tahu temenku kalau aku udah bablas, tapi ini udah nggak telepon lagi sih katanya. Jadi ini si DC dari klik kami menyamar jadi sales ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Sekarang DC lagi banyak jadi tukang paket, sampai-sampai kalau ada suara motor berhenti, ada tukang paket, aku sudah panik duluan informasinya karena banyak yang menemui DC yang join menjadi tukang paket. Nah, lanjut lagi, habis penagihan pinjol pindah profesi jadi ojol, lebih berfaedah ya kak, nggak iming-iming bonus dan kawan-kawannya tuh harus menutup target dan lain-lainnya. Nah, kebetulan kakak ini baru saja menemui ojol yang ternyata ojol tersebut adalah DC, dan dia katakan itu lebih baik daripada DC harus mengharapkan uang dari orang-orang nasabah yang ditagihnya tapi tidak dapat. Ujung-ujungnya terjadilah intimidasi dan penipuan. Jadi kalau ada yang model seperti ini, apakah bisa diterima? Kan kadang itu pertanyaannya ya. Jawabannya bisa, asalkan ojek ini dia bekerja sesuai dengan porsinya. Artinya ketika dia menjadi seorang DC, dia membawa surat SPPI, ID card lengkap, kemudian dia membawa surat tagihan yang benar tertuliskan atas nama kalian. Biasanya yang model seperti ini adalah DC bayaran yang memang mereka bekerja rangkap, dan sekarang banyak sekali terjadi di kota-kota besar. Kalau dipikir-pikir ini agak lebay, tapi ini memang benar banyak terjadi. Nah, cara mengatasi yang model seperti ini adalah, yang pertama adalah tetap tenang, jangan gegabah, jangan berpikir untuk cari pinjaman lain demi menutupi ketakutan kalian. Karena apa? DC yang datangnya model seperti ini, dia tidak akan datang lagi ke tempat kalian kecuali ada permintaan dari pinjolnya. Itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, cara yang paling ampuh untuk menghilangkan segala sadapannya adalah memang benar-benar harus ganti HP kalian dan segala perangkat di dalamnya, termasuk email dan juga sosial media. Nah, itu yang paling benar. Terus lagi yang ketiga, jangan menanggapi semua WA ataupun telepon yang datang kepada kalian, baik dari nomor yang dikenal ataupun dari nomor yang tidak dikenal. Karena apa? Sekarang ini banyak DC yang mengejar melalui kondar. Kadang-kadang kita lupa menginformasikannya kepada kondar, sehingga kondar pun mulai menggebu-gebu kepada kita. Ada baiknya ketika kita terpaksa menggunakan nomor orang lain untuk menjadikan pinjol, informasikan kepada mereka ini untuk coba memblokir nomor-nomor yang tidak dikenal datang ke tempat kalian. Dan jangan pernah gubris apapun, baik itu spam ataupun email yang datang kepada kalian jika itu menyangkut tagihan kalian, karena sifatnya DC adalah hanya untuk menagih, meneror dan mengintimidasi, tidak lebih dari itu. Jangan pernah bayarkan ke DC, karena apapun itu tidak akan pernah lunas dan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Itu sudah terbukti dari saya. Gitu teman-teman ya.
Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru buat kalian karena kalian bisa menambah informasi terbaru ini. Dan tetaplah semangat untuk Galbay, karena Galbay bukan kalian sendiri, dan Galbay adalah kunci satu-satunya untuk keluar dari pinjol. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.